Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Tum. Siang. Mohon waktunya sebentar untuk melakukan wawancara dengan panjenengan terkait dengan proses pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Oh, iya. Bu Tum sudah menjabat sebagai kepala sekolah berapa tahun? Saya menjabat sebagai kepala sekolah sekitar 3 tahun. Selama 3 tahun ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Begini, terima kasih Bu Edi atas apa yang teman-teman sampaikan. Saya ingin mencoba untuk menjawab pertanyaan dari panjenengan karena kami belum begitu pengalaman di dalam pengambilan beberapa keputusan karena baru 3 tahun ini saya menjadi kepala sekolah. Selama saya menjadi kepala sekolah untuk mengambil keputusan terkait dilema etika ataupun rujukan moral, yang pertama yang jelas kami mengidentifikasi dulu, mengetahui dulu permasalahan apa yang terjadi. Kalau misalkan masalah-masalah itu timbul di dalam sekolah kami dan masalah itu bisa saya selesaikan saat ini juga, maka juga saya selesaikan. Tetapi masalah tentang dilema etika ini nanti timbul beberapa permasalahan. Kalau misalkan demikian, yang dinamakan dilema itu kan ada pemikiran antara pro dan kontra, ada pemikiran antara benar melawan benar, atau misalkan kalau misalkan ada bujukan rayuan itu juga ada masalah yang terkait antara benar dan salah. Kalau kita ingin memutuskan sesuatu berdasarkan benar apa adanya, itu kita harus memikirkan lebih jauh lagi. Kita harus memikirkan matang-matang. Kita harus berusaha untuk meminimkan mungkin kesalahan-kesalahan yang timbul akibat dari pengambilan yang saya putuskan lagi. Oh iya Bu, baik Bu. Nah, berarti selama ini Bu Tum mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya Bu ya? Iya. Jadi sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu dengan bagaimana Bu? Nah begini, untuk mengambil keputusan, tadi sudah saya dari awal sudah saya sampaikan, kita harus berhati-hati di dalam mengambil keputusan. Karena apa? Karena keputusan itu pasti menimbulkan dilema, menimbulkan permasalahan di belakang hari. Ada keputusan yang memang dari sisi lain semuanya menyetujui, ada sebagian yang tidak. Saya berusaha untuk mengambil keputusan itu dengan meminimkan mungkin kesalahan yang timbul, kesalahan yang terjadi, sehingga apa yang saya putuskan memang benar-benar menjadi kesepakatan dari kita bersama. Untuk langkah-langkah yang selama ini seperti apa Bu? Mungkin yang untuk mengambil keputusan itu? Nah, langkah-langkah yang saya ambil selama ini untuk mengambil keputusan, yang pertama saya harus mengidentifikasi dulu, mengidentifikasi masalah yang timbul. Karena dari dua masalah itu pasti berbeda, dua kejadian pasti berbeda. Jadi yang pertama saya mengidentifikasi dulu, kemudian saya harus bertanya lebih banyak. Setelah saya bertanya lebih banyak, saya juga harus menggali informasi sejauh mungkin. Kita tidak akan mengklaim, kita tidak akan mencari kesalahan orang, tidak akan mencari kesalahan, tetapi kita mencari solusi, mencari titik permasalahan itu apa, kemudian kita pecahkan bersama. Intinya di sini, di dalam mengambil keputusan dilema etika itu nanti saya tidak akan terburu-buru, harus saya pertimbangkan matang-matang, harus saya identifikasi lebih jelas, kemudian harus saya gali lebih jauh, dan saya harus bekerja sama dengan beberapa pihak untuk mengambil keputusan tersebut agar keputusan yang saya ambil tadi tidak mengecewakan. Berarti intinya untuk pengambilan sebuah keputusan perlu adanya sebuah identifikasi dengan dalam dulu ya, lebih rinci dulu, baru juga dibahas berdiskusi bersama dengan teman-teman bersama, betul, ya. Betul. Jadi tidak bisa sendiri ya Bu ya. Betul. Nah,
Kalau seperti itu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan di dilema etika? Yang menjadi patokan pengambilan keputusan Ibu itu apa? Begini, di dalam pengambilan keputusan yang jelas, kita di dalam mengambil keputusan yang pertama harus sesuai aturan, harus sesuai peraturan yang berlaku, harus sesuai dengan peraturan yang ada. Kalau misalkan kita mengambil keputusan sesuai dengan peraturan, intinya hampir benar. Hampir benar kalau misalkan sesuai dengan peraturan. Yang kedua, selain kita sesuai dengan peraturan, kita juga terkait dengan toleransi, terkait dengan kepedulian dengan sesama. Jadi digabungkan antara peraturan yang ada, kemudian toleransi dan kepedulian harus digabung jadi satu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, agar keputusan itu nanti bisa membawa kebenaran. Iya. Dan bisa dijalankan oleh semuanya, Bu. Iya. Nah, dari itu hal apa saja sih yang selama ini menjadi tantangan panjenengan dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah ada mungkin selama Ibu memimpin? Tidak akan bilang gue di sini untuk tantangan kasus yang ada selama saya berada di sini, kebetulan lembaga ini kondusif saja sehingga tidak ada tantangan-tantangan di dalam mengambil keputusan. Karena apa? Karena kita bekerja bersama-sama, kita saling toleransi, saling gotong royong sehingga kasus-kasus yang ada di lembaga kami bisa diatasi dengan baik. Untuk Ibu memiliki sebuah jadwal mungkin tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema. Apakah sebuah kasus dilema itu langsung diselesaikan di tempat itu juga, atau Ibu menunggu waktu yang tepat atau prosedur-prosedur lain kalau terjadi sebuah masalah dilema etika? Begini, kalau misalkan penyelesaian kasus, ini kalau kasusnya itu bisa diselesaikan saat itu juga dan tidak menimbulkan efek samping, maka kasus itu juga akan segera saya selesaikan pada saat itu juga. Karena terkait masalah, kalau tidak segera diselesaikan maka akan timbul hal-hal yang tidak baik sehingga timbul masalah-masalah baru. Apabila dapat diselesaikan dengan segera juga saya selesaikan dengan segera. Tetapi kalau misalkan masalahnya itu besar, kemudian harus butuh pemikiran, kemudian butuh jadwal untuk penyelesaian, kita juga harus mengadakan jadwal untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berarti tergantung permasalahannya ya Bu ya, kalau bisa diselesaikan segera dengan segera, tapi kalau memang butuh melibatkan banyak orang, jadi ya mengatur waktu juga. Betul. Karena untuk menyelesaikan masalah itu tidak serta-merta kita putuskan selaku kepala sekolah. Kita harus bisa menggali tadi karena dari awal kita harus berdiskusi, banyak bertanya sehingga nanti untuk mengambil keputusan itu tidak merugikan. Iya, baik Bu. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh banyak. Jadi dari cara pengambilan keputusan yang jelas saya selaku kepala sekolah sebelum mengambil keputusan saya harus mengajak musyawarah dulu. Yang pertama di teman selembaga. Ada teman selembaga paling tidak memilih 2 orang teman selembaga yang bisa diajak komunikasi untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau masalah itu agak besar, kita juga melibatkan teman sejawat. Teman sejawat kira-kira kita cari informasi ke teman-teman yang lain. Yang jelas selain dari teman lembaga, teman sejawat, kalau timbul permasalahan yang ada di sekolah kami, di lembaga kami, yang jelas kami harus berkomunikasi dengan pengawas. Karena pengawas sekolah juga bertanggung jawab apa yang terjadi di lembaga kami. Jadi intinya di lingkup kita sendiri dulu, habis itu nanti baru sharing dengan atasan yang menaungi kita ya Bu ya. Nah, dari semua hal yang telah Butum sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Butum petik dari pengalaman Butum saat mengambil keputusan dilema etika ini? Terima kasih, saya akan menjawab
apa yang saudara sampaikan. Nah, untuk mengambil dilema etika ini nanti saya berusaha untuk tadi apa berkomunikasi, bekerja sama dengan banyak pihak, kemudian bekerja sama dengan teman sejawat dan terutama kepada pengawas, sehingga permasalahan-permasalahan yang timbul, permasalahan-permasalahan yang muncul di lembaga kami dapat bisa diselesaikan, dapat bisa diatasi bersama, asalkan kita mau bekerja bersama-sama. Iya. Terima kasih Bu Tung atas waktunya. Ini tadi bisa saya simpulkan bahwa setiap masalah itu bisa diselesaikan kalau kita bisa berkomunikasi baik dengan berbagai pihak ya Bu ya. Dan ketika ada masalah harus segera diselesaikan, diatasi sesegera mungkin dengan berdiskusi dengan banyak pihak agar bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat dan baik untuk semua. Ya. Mohon maaf jika ada salah-salah dalam kata dan sikap dalam wawancara ini. Ya, ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dewi, perkenalkan saya Bu Wendy dari SDN 84 meminta bantuan ke Bu Dewi untuk melakukan kegiatan wawancara pada siang hari ini. Bu Dewi ada waktu? Iya. Bu Dewi sudah menjabat sebagai kepala sekolah berapa tahun? Kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Iya. Nah, dalam 10 tahun ini Ibu Dewi menjabat, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dalam menghadapi permasalahan yang muncul di sekolah, antara kasus membedakan antara kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral, itu kita harus betul-betul memahami dulu permasalahannya, sehingga betul-betul permasalahan itu nantinya kita bisa identifikasi permasalahan ini masuk kemana, ke dilema etikanya atau ke bujukan moral, sehingga tidak ada hal-hal yang nantinya keputusan yang kita ambil itu keliru dalam menerapkannya. Iya, baik. Nah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana kasus-kasus itu adalah benar, sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan? Dari pengalaman yang sudah kita lakukan, dari situ kita akan mengidentifikasi permasalahan yang muncul dulu. Jadi permasalahan itu kita pahami dulu, itu merupakan masalah yang berat atau yang ringan, dan ini berhubungan dengan siapa saja. Jadi pihak-pihak yang terkait di dalam permasalahan itu pun kita harus pahami. Jadi sehingga permasalahan yang muncul itu tidak muncul dengan sendirinya, tapi mesti ada sebab ataupun alasan tersendiri. Ya, sehingga nantinya di situ akan kita bisa carikan permasalahan penyelesaian masalah itu, sehingga tidak ada hal yang akan kita rugikan dari beberapa pihak. Ya, itu intinya kita akan identifikasi masalahnya dulu, kita pahami, kita diskusikan dengan dari beberapa pihak, sehingga nanti hasilnya akan menjadikan hasil yang terbaik. Nah, langkah-langkahnya kan Ibu dengan mengidentifikasi ya, terus kemudian melakukan diskusi dengan berbagai pihak ya untuk mendapatkan sebuah hasil yang baik. Nah, dari hal-hal yang selama ini sudah Bu Dewi lakukan nih, yang paling Ibu anggap efektif itu adalah pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu yang berbasis apa Bu? Yang berbasis dilema etika itu. Iya. Jadi kita betul-betul harus yang merasa bahwa dilema etika yang benar dan benar, Iya. dan juga yang ini seakan-akan dua hal yang betul-betul ada pro kontra juga, Iya. sehingga memang sulit sebetulnya. Tapi betul-betul kita sulit itu mesti ada yang merasa tidak puas, dan ada yang mungkin merasa kalau diuntungkan mungkin bisa dikatakan juga bisa. Tapi di sini langkah yang harus kita ambil itu betul-betul yang harus kita betul-betul bijaksana. Jadi antara bujukan moral ini juga merupakan satu semacam kayak halusinasi juga ya, ketakutan ya kita mengambilnya, karena bisa menimbulkan bahwa itu bujukan ya. Jadi seakan-akan ini benar, ini salah.
Nah, ini kita juga betul-betul harus ini, semua masalah dianggap ya Harus teliti juga. harus teliti, dan juga kalau dirasa dilema ETK yang paling mudah ataupun yang juga jadi tidak semua bisa. Tidak bisa dikatakan bahwa itu yang mudah atau yang sulit. Semuanya butuh kejelian dalam memahami permasalahan itu. Kalau biasanya Bu Dewi ngambil keputusan itu berdasarkan apa? Ke peraturan atau mungkin lebih ke rasa peduli atau pokoknya hasil akhir baik gitu? Di hal itu tidak bisa dipisahkan. Iya. Ya, kita harus pahami juga bahwa ini suatu bentuk ini instansi lembaga formal, di mana lembaga formal itu pun juga ada visi dan misi yang akan kita laksanakan dan kita harapkan ke depannya ya. Berarti kita juga harus hasil akhir, kita berpikir tentang hasil akhir, dan juga untuk mencapai hasil akhir pun itu kita harus ada peraturan yang berlaku. Iya. Bahkan berbasis peraturan juga. Iya. Nah, rasa peduli tetap kita manusia biasa. Jadi ketiga hal itu biasanya tidak bisa dilepas. Ya, kita betul-betul itu tadi memahami permasalahan yang muncul itu. Jadi ini condong kemana? Condong ke hasil akhir, condong ke peraturan, atau condong ke kepedulian. Jadi melihat kasusnya dulu Kasusnya ya Bu, dulu, betul. Jadi baru bisa Iya. kita menentukan Iya. kemana gitu. Iya. Nah dari hal itu yang menjadi tantangan saat mengambil keputusan itu di dilema etika itu seperti apa? Mungkin yang pernah Bu Dewi alami itu antara rasa seperti keadilan lawan Iya. kasihan atau Jelas itu mesti berbenturan ini Bu Edi ya. Jadi intinya sebagai individu lah, sebagai Iya. individu. Mesti dengan kelompok Oh, katakan iya. oleh pihak orang tua atau mungkin kalau yang kita hadapi dari orang tua di sekolah ya, dengan guru mungkin. Ini juga ada semacam individu dengan kelompok. Kemudian juga bisa antara benar dan salah, ya, tentang yang sudah lama bekerja ataupun sudah menjadi wali murid yang lama. Nah, itu juga bertentangan sebenarnya. Permasalahan itu betul-betul yang menjadikan suatu hal yang menjadi poros utama kita betul-betul memahami. Jadi tidak ada istilah apa itu bisa dikatakan seperti beras belah. Iya. Karena kita tahu oh ini sudah setia, ini udah lama sekali. Jadi Terus, memang iya, betul bahwa memahami ya intinya masalah itu intinya itu nanti karena hasil dari keputusan yang diambil itu nantinya harus bisa menjadi satu bentuk dasar atau acuan ke depannya sehingga sekolah, katakan sekolah ya, itu tidak dianggap mencela-mencela istilahnya bisa mencela-mencela bisa tidak tegas dalam mengambil keputusan dan terlalu menguntungkan untuk pihak yang bermasalah katakan seperti itu. Nah ini juga merasa betul dilema untuk sekolah. Jadi betul-betul harus bisa betul ya. Nah kalau misal nih ada permasalahan ya Bu ya tentang dilema etika, apakah Bu Dewi yang langsung menyelesaikan permasalahan itu di tempat atau mungkin membuat jadwal dulu seperti itu? Kita bisa menyelesaikan tergantung permasalahannya dulu. Ya, jadi masalah itu memang bisa dikatakan bisa langsung di tempat selesai waktu yang cepat ataupun masalah itu butuh waktu yang butuh waktu dalam artian butuh kita keterkaitan orang-orang sekitar dan butuh orang-orang yang diajak bicara untuk memutuskan permasalahan. Jadi tidak bisa tetap melihat kasusnya dulu. Baik. Nah, jika ada seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Dewi dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus, ya, yang jelas kita harus banyak komunikasi. Jadi intinya yang pertama bahwa kita kepala sekolah tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada bapak ibu guru dan juga kita tidak bisa melakukan tugas atau program sekolah itu pun tanpa ada dukungan dari wali murid dan masyarakat sekitar. Jadi tetap kita mengadakan komunikasi yang baik dari guru, dari wali murid dan stakeholder yang ada. Berarti nanti kalau ada permasalahan itu tetap berkomunikasi dengan mereka semua ya Bu ya untuk membantu itu semua. Nah dari semua hal yang telah Bu Dewi sampaikan ini, mungkin ada pembelajaran yang dapat Ibu petik saat pengambilan keputusan dilema itu. Iya. Yang jelas permasalahan itu mesti selalu mengandung hikmah tersendiri. Jadi satu yang jelas kita memang menjadikan diri kita
kalau itu pengambilan keputusannya betul, makanya harus betul-betul diidentifikasi, kita akan bisa dianggap menjadi orang yang bijaksana. Nah, kita menjadi orang yang bijaksana dan disiplin dan sesuai aturan. Nah, ini. Jadi hal-hal permasalahan yang muncul itu menjadikan kita betul-betul berhati-hati dalam mengambil keputusan dan juga bukan diktator, dalam arti kepala sekolah tidak diktator mengambil keputusan secara sendiri, tidak, tapi kita harus melakukan komunikasi dengan KPI. Baik, terima kasih Bu Dewi. Jadi kesimpulan dari pertemuan ini itu adalah bagaimana Bu Dewi mengambil keputusan, yaitu dengan adanya komunikasi yang baik dengan berbagai pihak. Dan kita juga melihat bagaimana kasus itu dulu baru diidentifikasi, baru kita bisa memilah harusnya bagaimana yang harus tindakan selanjutnya gitu ya Bu ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya sampaikan terima kasih banyak Bu Dewi sudah meluangkan waktu untuk saya. Apabila ada salah-salah kata dan sikap dalam kegiatan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama Bu Eni, terima kasih bisa membantu, mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah dari SDN Blabak 2. Perkenalkan, ini Bapak Huda. Silahkan Bapak Huda perkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Huda, SPD, Kepala Sekolah SDN Blabak 2, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Kali ini saya bersama Bu Wendy yang akan berbincang masalah ke sekolah tentang pengambilan keputusan. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Bapak Huda sudah memimpin menjadi kepala sekolah berapa tahun? Alhamdulillah kalau saya ini masuk baru dulu, jadi saya masih 6 bulan di SDN Blabak 2. Nah, kira-kira selama Bapak menjadi pemimpin kepala sekolah ini ya, Bapak biasanya kan terdapat beberapa masalah ya Pak ya, kasus-kasus di sekolah itu. Dalam kasus-kasus itu Bapak mengidentifikasi bahwa kasus itu termasuk dilema etika atau bujukan moral, itu seperti apa ya Pak? Iya, kalau saya memang ya karena masih baru, saya baru saja 6 bulan ini sudah mendapatkan sebuah masalah yang tentunya di situ memang ada etika dan juga terkait dengan bujukan moral. Ketika ada masalah yang satu ini benar dan satu ini benar, yang semuanya benar dan namun itu harus kita ambil sebuah keputusan, tentunya kita harus bermodalkan sebuah musyawarah dan koordinasi, kolaborasi dengan baik itu guru dengan guru, murid dengan wali murid, guru wali murid, dan ini semuanya harus kita kolaborasikan dengan bermusyawarah. Akhirnya sebuah titik temu yang semuanya benar ini, maka nanti mungkin salah satu yang ini harus dilaksanakan. Karena ketika kita menghasilkan sebuah keputusan harus salah satu yang paling benar dari yang benar ini kita gunakan. Tapi harus tetap menghormati pendapat yang satu karena pendapat yang satunya ini juga benar juga. Namun dengan bermusyawarah secara mufakat akhirnya menghasilkan sebuah masalah kebenaran etika yang akhirnya menjadikan hal yang baik. Selanjutnya ketika ada masalah yang satu salah yang satu benar, tentunya ini betul-betul kita harus berkoordinasi dengan baik dan betul-betul menjadikan dedikasi moral kita untuk menunjukkan bahwa hal yang baik dan yang salah, benar yang salah ini harus ada bedanya, dan ini harus dengan penyadaran diri karena ini terkait dengan moral. Nah, berarti dari langkah-langkah Bapak yang sudah Bapak sampaikan tadi berarti ada sebuah musyawarah ya Pak ya? Iya, sebuah musyawarah. Diskusi juga ya dengan berbagai pihak. Nah, setelah diskusi itu, kira-kira pengambilan keputusan yang Bapak ambil dalam kasus itu apa tuh mengambil berdasarkan prinsip apa Pak? Mungkin Ya. berdasar hasil akhir atau mungkin tentang kemanusiaan atau mungkin tentang peraturan yang ada di sekolah ini. Iya, kalau memang kita mengambil keputusan kita lihat dengan hasil murah dan mendapatkan hasil yang akhir. Jadi kita ambil dari hasil akhir dari sebuah diskusi dan musyawarah itu untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi berbasis pada hasil akhirnya ya? Iya, Jadi hasil akhirnya diharapkan bisa untuk semua, baik untuk semua ya Pak? Iya. Nah, dari itu hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam sebuah pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lingkungan kita? Mungkin yang bertentangan antara individu atau dengan
kelompok atau Iya, yang sama ini saya alami 6 bulan ini, jadi antara individu dan individu yang akhirnya karena ini menjadi etika dan semuanya adalah benar, saya sangat menghargai dari semua pendapat yang beliau sampaikan. Jadi baik itu dari wali murid, baik dari siswa maupun dari bapak ibu guru, itu selalu saya menghargai dan menghormati, karena memang etikanya kita harus memang saling menghormati. Namun untuk mengambil keputusan kita ya harus betul-betul mengambil dari hasil akhir dari diskusi dan musyawarah. dari hasil musyawarah yang sudah itu ya Pak ya. Nah, apabila nih ada masalah, itu Bapak langsung mengambil sebuah keputusan di hari itu atau melakukan sebuah diskusi atau mengidentifikasi terlebih dahulu baru mengambil sebuah keputusan? Kalau saya melihat dari masalahnya, kalau masalahnya sangat urgent, sangat penting dan urgent sekali, saya harus selesaikan, bahkan harus jam itu juga saya selesaikan. Iya, langsung saya kondisikan. Kalau misalnya membutuhkan sebuah musyawarah ya musyawarah, tapi kalau membutuhkan keputusan saya pribadi ya saya putuskan selaku kepala sekolah. Namun ketika masalah itu bisa diselesaikan di kemudian hari atau besok, masih ada waktu, masih kita bisa musyawarahkan dengan mengajak semua yang terkait dengan bisa menyelesaikan masalah itu. Berarti melihat dari sisi masalah itu seperti apa Iya, dulu ya seperti Pak ya apa. untuk pengambilan sebuah keputusannya. Ya tingkat resikonya biasanya saya. Iya, berarti dari itu. Nah, kira-kira biasanya siapa sih pihak-pihak yang membantu Bapak kalau dalam mengambil keputusan? Itu yang jelas saya dari bapak ibu guru. Bapak ibu jelas itu, selanjutnya dari masyarakat, dari wali murid dan komite sekolah yang dari sini. Satu mesti saya bawa ke pengawas sekolah. Berarti tetap ada dari Iya. semua, melibatkan semua pihak ya Pak ya? Iya, saya libatkan semua pihak. Nah, dari semua masalah dan yang sudah Bapak sampaikan ini, pembelajaran apa sih yang bisa dipetik dari Terkait dengan bisa menyelesaikan masalah itu. Berarti melihat dari sisi masalah itu seperti apa Iya, dulu ya seperti Pak ya apa. untuk pengambilan sebuah keputusannya. Ya Nah, tingkat resikonya biasanya saya. iya, berarti dari itu. Nah, kira-kira biasanya siapa sih pihak-pihak yang membantu Bapak kalau dalam mengambil keputusan? Itu yang jelas saya dari bapak ibu guru. Bapak ibu jelas itu, selanjutnya dari masyarakat, dari wali murid dan komite sekolah yang dari sini. Satu mesti saya bawa ke pengawas sekolah. Berarti tetap ada dari Iya. semua, melibatkan semua pihak ya Pak ya? Iya, saya libatkan semua pihak. Nah, dari semua masalah dan yang sudah Bapak sampaikan ini, pembelajaran apa sih yang bisa dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan di rumah kita ini? Kalau saya itu yang saya petik adalah saya harus berusaha menghargai semua orang. Jadi karena semua orang itu punya ciri khas masing-masing, punya keunikan dan kecerdasan masing-masing. Jadi kita harus menghormati. Jadi kita ya karena saya baru dari kepala sekolah, saya berusaha untuk menghargai semua orang. Jadi baik itu karakteristik bapak ibu guru semuanya, karakteristik siswa, karakteristik dari wali murid, itu semuanya harus kita menghargai. Iya, baik. Terima kasih. Jadi kalau kita punya masalah keputusan itu berarti kita harus ada diskusi, musyawarah. Jadi agar semuanya bisa mendapatkan hasil akhir dari kita semua ya Pak ya. Iya. Gitu. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sama-sama. Dan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.